Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang tetap setia mengikuti setiap pelajaran setiap hari Senin malam seperti saat ini. Dan pada kali ini adalah pembahasan terakhir mengenai tema besar kita, memaknai kerajaan sorga dalam perumpamaan di dalam kitab Injil. Dan pada malam hari ini pembicara kita adalah Pendeta Muda Alexander Hetaringon. Hamba Tuhan ini saat ini melayani di daerah Jawa kawasan tengah, tepatnya di gereja Puri Anjas Moro Semarang. Dan malam ini hamba Tuhan ini akan membawa pelajaran dengan tema atau dengan judul perumpamaan mengenai gadis yang bodoh dan bijaksana dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Untuk itu sebelum kita mulai, kami mohon kesediaan hamba Tuhan Pendeta Muda Abigail Siombing untuk boleh memimpin kita dalam doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami memuji Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar akan firman Tuhan. Melalui media yang kami gunakan, biarlah Engkau memberkati ini semua agar pelajaran yang kami akan dengar, diskusikan bersama itu semua mengangkat iman kami, khususnya untuk menantikan Yesus datang yang kedua kali. Memberkati seluruh sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini. Berkat Tuhan kiranya menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, Pendeta Alexander yang akan menyampaikan materi, biarlah Tuhan urapi dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Abigail Siombing untuk doa buka. Dan pada saat ini untuk sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti pelajaran ini secara live lewat Facebook, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan dari pelajaran materi yang akan disampaikan, maka boleh ditulis di kolom komentar, sehingga akan bantu dijawab oleh pemateri maupun tim konsep. Untuk itu waktu dan kesempatan ini kami berikan waktu penuh kepada hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander untuk boleh menyampaikan pelajaran kita malam ini. Silakan. Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dan juga para pendeta muda serta pendeta Pardosi, Toser yang sering kita panggil. Terima kasih untuk waktunya yang sudah boleh bergabung selalu dengan setia bersama-sama dengan kita untuk mengarahkan pelajaran demi pelajaran yang kita telah mulai ya, kurang lebih hampir 2 tahun ya, kita boleh belajar sejak kita boleh kena COVID, maka aktif kita terus belajar firman Tuhan bersama dengan hamba Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini, karena tema yang kita angkat dalam 1 bulan ini berbicara mengenai perumpamaan-perumpamaan, maka kita akan masuk kepada perumpamaan yang saya dapati di dalam Matius pasal 25 berhubungan dengan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Dalam pengertian tersebut, saya yakin dan percaya kita sudah sering juga mendapatkan pelajaran ini ya. Tetapi saya coba memberikan beberapa pelajaran yang juga bisa membantu kita semua untuk bisa memahami apa yang akan disampaikan dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya munculkan beberapa isu pertanyaan yang muncul dari tema yang mau dikaitkan, maka saya mendapatkan paling sedikit ada 3 pertanyaan yang nantinya saya akan sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah, apa kaitan perumpamaan 10 anak darah ini dengan kerajaan sorga? Apakah bisa kita kaitkan? Dan yang kedua, apakah perumpamaan 10 anak darah ini berhubungan langsung dengan kondisi gereja
umat-umat Tuhan nih dalam menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan yang ketiga, pekabaran apa yang didapati dari pelajaran 10 anak darah ini. Di mana situasi yang kita akan dapati nantinya bisa berhubungan langsung dengan kita yang hidup sekarang ini. Nah, kita lanjutkan. Dari hal itu, maka saya mencoba mengambil dari beberapa materi yang boleh saya dapati, dan ini pernah disampaikan pada waktu itu di pelajaran sekolah sahabat kita ya, di beberapa tahun yang lalu. Tidak salah saya dapati ini di tahun 2017, berbicara mengenai Matius 25 sampai 13, di mana di sana memberikan secara penjelasan sedikit bagaimana ke-10 anak darah itu adalah lambang dari gereja murni yang bersiap untuk bertemu dengan Tuhan dalam proses penjelasan yang boleh disampaikan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, ketika itu saya coba melihat latar belakang dari cerita ini, ternyata kita tidak bisa pisahkan dengan Matius pasal 24. Karena ini berurutan ceritanya. Ketika Yesus memberikan amaran, karena kita tahu di Matius 24 ini berbicara mengenai pelajaran pada waktu itu Yesus memberikan peristiwa akhir zaman dikaitkan dengan kejatuhan Yerusalem. Nah, ada dua sisi yang diangkat dari Matius 24, di mana Yesus menubuatkan bahwa Yerusalem telah runtuh, dan juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi. Jadi kalau nanti Bapak, Ibu, atau sahabat-sahabat konsep melihat Matius 24 itu, ada dua pekabaran yang disampaikan. Di zaman Yerusalem itu sendiri, di zaman Yesus, dan juga di akhir zaman. Nah, dikatakan, di dalam Matius 24 menyajikan tanda-tanda kedatangan Yesus, lalu menjelang akhir pasal itu, ada tanda-tanda yang diberikan. Dan Yesus memberikan 3 analogi. Ternyata di dalam Matius 25, salah satu analogi tersebut, masuklah perumpamaan mengenai gadis bodoh dan bijaksana ini. Dan 2 diantaranya itu, Yesus sedang menyentuh talenta dan penghakiman terakhir. Untuk memastikan bahwa di Matius pasal 24 ini, ketika semuanya terjadi, maka ada yang perlu dilakukan oleh umat-umat Tuhan, yaitu mengajak seluruh pembaca yang membaca Matius 25 ini mempunyai iman yang murni ya dari pelajaran yang disampaikan, dan menekankan pentingnya supaya umat-umat Tuhan bersiap akan kedatangan Kristus yang kedua. Nah, situasi ceritanya dikatakan di banyak bagian bumi belahan timur dalam konsep Matius 25 ini, dalam ayat 1 sampai 13 ini diceritakan maka perayaan kawin diadakan waktu petang. Pengantin laki-laki yang akan pergi menyambut pengantin perempuan dan membawanya ke rumahnya. Dengan cahaya obor, rombongan pengantin berarak-arakan dari rumah pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki, di mana pesta perayaan diadakan untuk tamu-tamu yang diundang. Nah, sebagaimana seperti perumpamaan yang lalu-lalu yang telah kita pelajari, maka Yesus mengambil perumpamaan itu yang paling sering dilakukan oleh orang-orang di zaman itu, supaya perumpamaan itu akan berkaitan langsung dengan situasi yang mereka alami gitu ya. Jadi dia berusaha, dan inilah luar biasanya Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan tersebut di dalam buku Injil khususnya ya, supaya orang-orang yang ada dia mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, ini penting. Nah, secara garis besarnya kita tahu bahwa saya sudah mengklasifikasikannya dengan konteks, maka ada 6 paling sedikit yang saya temui untuk menjelaskan konsep ini. Yang pertama adalah ada 2 jenis anak gadis, semua mereka perawan, menunggu mempelai datang. Ada pelajaran mengenai konsep seperti penundaan, apakah ini benar-benar ada penundaan gitu ya, atau kedatangan pengantin tersebut. Yang kelima, akhirnya sang pengantin tiba ya, dan kita tahu di akhir-akhir ayat tersebut. Dan yang terakhir adalah ada yang masuk ke dalam pesta dan ada yang tidak masuk. Artinya ada yang benar-benar mengikuti acara itu, ada yang tidak mengikuti acara itu. Nah, kenapa? Nanti kita akan bahas di sana. Poin selanjutnya dikatakan dalam pertanyaan yang pertama, apakah kaitan perumpamaan 10 anak darah dengan kerajaan sorga? Kalau kita lihat di bagian pertama ayat tersebut dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
Jadi ada sebuah peristiwa. Konsep kerajaan sorga merujuk kepada sebuah tempat yang diperoleh di saat kesetiaan iman dilakukan dalam perbandingan ayat tersebut. Dalam kemunculannya Matius 4 ayat 17, 5 ayat 2. Dan dalam buku yang sama. Nah, dalam hal ini maka kita akan melihat dalam awal cari cerita ini dikatakan dan mengambil pelita. Nah, kita tahu bahwa pelita melambangkan apa? Pelita melambangkan Alkitab, firman Tuhan. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Maka pelita atau lampu melambangkan Alkitab. Jadi apakah semua orang Kristen memiliki Alkitab? Ya, menurut perumpamaan ini, sekarang kita akan boleh melihat bagaimana konsep menyongsong mempelai laki-laki itu perlu ada pelita dan juga nanti yang kita akan pelajari minyak tersebut. Siapa mempelai laki-laki ini? Mempelai laki-laki adalah Yesus. Nah, apakah mereka semuanya mengaku sebagai pengikut Yesus? Untuk apa mereka keluar menyongsong mempelai laki-laki seandainya mereka tidak percaya dalam Yesus? Nah, hal ini perlu saya sampaikan supaya kita boleh memahami sebenarnya konsep 10 anak darah ini ditujukan kepada siapa dan kepada makna apa yang akan kita boleh pelajari. Makna 10 gadis dikatakan melambangkan orang Kristen. Jadi lebih spesifik kita membahas dari cerita ini bahwa konsep pelajaran ini dikhususkan untuk orang Kristen, ya. Tetapi ada dua jenis orang Kristen di sini, ya, di mana makna ini harus merujuk kepada orang yang percaya Yesus. Nah, dikatakan kita perlu mengingat hal itu bisa membaca misalnya di Yeremia 7, 6 ayat 7. Kita bisa membaca di Wahyu pasal 14 yang berbicara tentang 144.000 orang dengan konsep yang sama. Mereka semuanya anak darah, belum pernah menikah. Alkitab menjelaskan ke-10 gadis ini melambangkan orang Kristen. Hal ini justru ditunjukkan kepada mereka yang mengaku melayani Kristus, mereka yang mengaku melayani Tuhan, dan konflik terakhir sebagaimana yang sudah kita lihat dalam pelajarannya, kalau secara sepintas, di sini sedang menekankan kepada dua kelompok yang sudah rohani, ya, dengan bukti bahwa mereka sama-sama pegang pelita dan juga sama-sama punya minyak dari sana. Dan ini mengacu kepada dua kelompok rohani yang mengaku melayani Tuhan. Jadi, mengacu kepada pengertian di atas, maka kita bisa pahami bahwa kerajaan surga dikaitkan dengan 10 anak darah. Berbicara mengenai kondisi persiapan umat Kristen atau gereja dalam menerima surga yang disiapkan Tuhan. Hal ini merujuk kepada kata persiapan. Nah, itu pertanyaan yang pertama yang kita telah selesaikan. Pertanyaan yang kedua dari konsep ini yang saya mau tawarkan adalah, apakah perumpamaan 10 anak darah ini berbicara mengenai kondisi gereja yang benar dalam menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua? Berarti ada dua aspek yang kita akan boleh sampaikan. Yang pertama adalah berbicara mengenai gereja yang benar, itu akan merujuk nantinya kita akan di kelompok yang mana, yang 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana. Dikatakan dalam Matius 25 sering disebut dengan kata seruan tengah malam atau midnight cry. Dasar firman ini diambil dari ayat yang ke-6 dari Matius pasal 25. Dan dikaitkan hal ini juga sama persis konsep ceritanya adalah di Wahyu pasal 18 ayat 2 yang kita sebut dengan seruan nyaring. Mengapakah hal itu bisa terjadi? Ini yang akan kita boleh jelaskan dari ayat secara paralel yang ada yang terkandung di dalamnya. Nah, secara spesifik kita akan boleh lihat pengertian hal tersebut. Dikatakan konsep dan arti Matius 25 ayat 1-3 secara Alkitab, maka saya menawarkan ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, mereka itu sama-sama perawan. Ini artinya berbicara mengenai sebuah kemurnian gereja atau kemurnian ajaran. Dan konsep ini yang juga telah disampaikan dalam perumpamaan sebelumnya, seperti contoh perumpamaan mengenai lalang dan gandum, perumpamaan mengenai kambing dan domba. Jadi ini mengacu kepada sebuah pemurnian, ya, sebuah keadaan umat Tuhan yang mungkin juga kita bisa kaitkan dan saya bisa yakini itu berbicara mengenai gereja Tuhan. Nah, yang kedua adalah sama-sama membawa pelita dan terisi minyak yang menyala. Pelita yang tadi kita pelajari bahwa itulah melambangkan firman Tuhan. Dan kita akan boleh belajar nanti apa yang dimaksud dengan minyak nanti, ya. Sama-sama mengantuk karena ada penundaan, baik yang bijaksana maupun yang bodoh. Sama-sama mengalami kelelahan, kejenuhan. Masalah hidup setiap orang. Ya, ini ada seperti konsep
penundaan yang disampaikan dalam hal ini. Dan selanjutnya sama-sama tidur. Itu melambangkan istirahat, mungkin mati sementara, imannya mundur. Dan itu bisa kita lihat bagaimana peristiwa ini terjadi relate dengan kehidupan kita sekarang. Tetapi mereka juga sama-sama bangun dan bertobat dalam cerita tersebut ya. Dan mereka juga sama-sama membereskan pelitanya, artinya pelita itu yang tadi dilambangkan oleh firman Tuhan, berarti dia sama-sama sedang memperbaiki ataupun sedang mengintrospeksi diri karena firman itu diselidiki kembali. Nah, kalau dalam pengertian sederhana yang kita bisa lakukan di dalam gereja, berarti gereja tersebut sedang ada revival, reformation. Tapi dalam konsep ini pun harus berhati-hati ya. Karena ada sifatnya revival dan reformation yang evenan atau mungkin 3 hari mungkin revival atau reformation ya. Tapi lewat 3 hari karena tidak ada penyegaran iman tersebut, ya loyo lagi dia ya. Tidak lagi kembali firman Tuhan lagi. Justru tidur lagi dia ya. Ini yang perlu kita waspadai dari konsep ini ya. Dan yang ketujuh dari konsep tersebut, maka ada sama-sama proses di mana sedang menantikan kedatangan Tuhan dalam ceritanya. Walaupun dalam hal itu kita lihat sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki tersebut ya, atau tuannya yang dia akan lakukan untuk melangsungkan pesta tersebut. Nah, dikatakan tidak membawa ekstra minyak dalam kronologinya. Pertanyaannya, kenapa membutuhkan ekstra minyak? Karena ada sebuah keterlambatan bahasa di sana ya. Dalam cerita Alkitabnya, kita boleh lihat ada proses keterlambatan, tidak datang-datang gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah gadis-gadis yang bodoh itu tahu bahwa akan ada penundaan? Jawabannya tidak. Pertanyaan yang kedua, apakah gadis-gadis bijaksana itu tahu bahwa ada penundaan? Jawabannya tidak. Kenapa kita bisa tahu? Karena mungkin kita sebagai pembaca sudah lihat, sudah baca. Jadi kita yakin, oh iya, ini ada kesalahan di sini. Tapi kalau kita pun masuk dalam cerita tersebut, bisa saja kita ini pun tidak tahu. Nah, apakah itu konsepnya kira-kira? Bisa saja keadaan kita yang sudah menerima kebenaran Tuhan ini, kita sudah sama-sama pegang firman Tuhan yang benar ini, ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak tahu dan kita seolah ini berjalan seperti biasanya dan kita berusaha untuk menutup kebenaran itu. Dan waktu Tuhan datang kali yang kedua, kita ini tidak tahu apa-apa atau tidak bersiap ya. Nah, konsep penundaan tidak relevan dalam hal yang kita boleh pelajari. Mengapa? Karena di Matius pasal 25 ayat 5 dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, sekarang pertanyaannya, loh kok bisa? Karena konsep penundaan ini bukanlah rencana dari Tuhan. Ya. Konsep penundaan ini bukan rencana dari Tuhan, tetapi ini manusia lihat sendiri. Nah, pengertian tersebut bisa didasari melalui ayat Alkitab 2 Petrus 3 8-9. Konsep penunda itu bukan konsep Alkitab. Nanti saudara-saudara bisa lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 bagaimana hal ini diceritakan mengenai konsep hari Tuhan ya. Saya akan baca sedikit untuk bisa melihat karena saya tidak tampilkan ini supaya kita boleh lihat sama-sama Alkitab kita ya. Dikatakan, akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, dari konsep ini, Tuhan itu tidak pernah menyampaikan ada sebuah keterlambatan penundaan. Nah, Tuhan tidak bisa diukur dari segi ruang dan waktu ya. Jadi bukan berarti kedatangan Tuhan itu kita yang tentukan ya. Nah, makanya saya coba tawarkan hal itu supaya kita boleh menyadari bahwa ini penting untuk kita pahami. Kita siap atau tidak siap, Yesus itu harus datang dan pasti datang. Kita siap atau tidak siap, ada waktunya Yesus datang sendiri. Bukan karena apa yang kita perbuat ya. Jadi kalau misalkan saudara-saudara punya pemahaman sekarang mungkin ya, saya harus harus jahat terus supaya kejahatan ini sampai kedengaran ke Tuhan baru Tuhan datang. Seperti konsep Kejadian pasal 6 mungkin ya, karena kejahatannya sudah sampai ke telinga Tuhan maka Tuhan membinasakannya ya melalui air. Tidak juga. Atau konsep yang 3, kita tidak bisa mempercepat kedatangan Tuhan dengan konsep penginjil pekabaran Injil seluruh dunia.
terus menginjil, terus tiba-tiba Yesus datang. Enggak juga. Dalam konsep ini yang membuat kita bisa mengerti bahwa Tuhan punya waktunya sendiri untuk kedatangannya, gitu ya. Jadi bukan tergantung dari segi manusianya, tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Nah, dikatakan hal itu dari hal itu maka poin penting dalam pembahasan ini adalah ketika seruan datang, mempelai datang, songsonglah dia. Pertanyaannya, apakah mempelai benar-benar sudah datang? Masih dalam perjalanan, bahasa sederhananya ya. Karena pelita gadis yang bodoh itu masih menyala ketika seruan datang, tapi ayat 8 dikatakan hampir padam. Poin pentingnya yang lain, selama mereka tidur, lampu itu belum boleh mati. Nah, dengan kata lain, mereka itu masih menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan boleh saja ada orang yang dalam fase ini imannya undur, tetapi tidak melanggar firman Tuhan. Dia tetap menjaga keimanannya, walaupun mungkin tidak terlihat di dalam aktivitas-aktivitas gerejawi ya. Dan itu membuat mereka itu memahami satu poin yang penting supaya kita boleh bersiap dalam hal itu. Nah, dilanjutkan pembahasannya. Budaya Yahudi itu adalah ketika ada pengumuman mempelai datang, sebenarnya mempelainya masih jauh. Ayat 9 mengatakan tidak cukup. Belum ada kepastian kapan mempelai datang. Seperti kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu ya. Dalam dua kelompok ini, maka saya memberikan sebuah penekanan bahwa kelompok yang tetap setia itu seperti proses pada waktu kita ketahui, maka ada umat-umat Tuhan yang bertahan. Ya, umat-umat Tuhan yang tetap bertahan, yang walaupun menurut cara pandang manusia itu ada penundaan, padahal bukan penundaan. Padahal menurut pandangan manusia itu Yesus datang, padahal itu bukan Yesus datang, tetapi Yesus sedang menjalankan aktivitas keimamatannya sebagai seorang imam ya di bilik yang maha suci. Yang waktu di mana kita boleh pelajari hal itu lebih menekankan kepada satu peristiwa besar yang kita boleh lihat ya, dan itu masuk kepada persis di abad ke-19 atau satu gerakan yang kita sebut miliret ya. Dan di sana kemurtatan besar terjadi lagi. Tapi ada seorang kelompok yang tetap setia dan tetap mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan. Terus-menerus grafiknya dia tetap percaya. Nah, kita tahu bahwa amaran itu dimulai dari peristiwa Daniel 12 ayat 1 sampai 4, dimulai pada 1842 dan 1843 itu realisasinya, peristiwanya terjadi ada di sana, dan di fase tersebut kita tahu bahwa ada beberapa pekabaran yang ada yang tetap masih konsisten. Di sana pekabaran mengenai 2300 petang dan pagi, pekabaran mengenai Sabat, mengenai pekabaran 3 malaikat di fase yang sama. Ini yang dikuatkan dengan pekabaran malaikat Wahyu pasal 14 ayat yang ke-18 yang tadi juga kita boleh pelajari, Wahyu 14 dan Wahyu 18 mengenai konsep seruan nyaring. Jadi ini panggilan ya bagi kita semua supaya ketika belajar Matius 25 maka kita belajar juga mengenai konsep kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itulah yang disebut seruan nyaring atau the Lord cry. Dalam kutipannya Ellen White mengatakan di halaman 406 sampai 411, dua kelompok yang menunggu mewakili dua kelompok yang mengaku menunggu kedatangan Tuhan mereka disebut perawan karena mereka mengakui iman yang murni. Dengan lampu diwakili firman Allah. Minyak adalah simbol dari Roh Kudus. Kelompok yang diwakili oleh gadis yang bodoh tidak munafik. Mereka memperhatikan kebenaran, mereka telah mendukung kebenaran, mereka menarik kepada yang percaya kebenaran. Namun mereka belum menyerahkan diri sendiri untuk pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu dia. Nah, dengan kata lain bahwa kita sudah lebih memahami pelajaran konsep dari Matius 25 ini. Lalu bagaimana menyikapi seruan tengah malam atau seruan nyaring ini di era kita yang sekarang? Kabaran apa yang didapati dari pelajaran 10 anak darah? Konsep perihal 10 anak darah tersebut adalah konsep di mana undangan. Artinya mereka sedang mau menghadiri pesta yang berlangsung. Artinya ada penekanan yang hendak disampaikan. Wahyu 19 ayat 7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari penghakiman anak domba telah tiba dan pengantinannya telah siap sedia. Nah, poin pentingnya adalah apa atau sebagaimana undangan, karena gadis-gadis melambangkan dalam konteks tersebut sedang menunggu mempelai datang untuk masuk dalam pesta tuannya,
itu ada di dalam buku Matius dalam pelajarannya. Sedangkan konsep yang sama dijelaskan juga dalam buku Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Jadi jemaat itu adalah yang diundang yang harus mengenakan pakaian pesta. Oleh sebab itu, dalam Wahyu 16 ayat 15 memberikan penekanan bahwa di sana harus apa? Perhatikan pakaianmu. Apakah kamu telanjang? Itu juga yang dikaitkan dalam Matius 22 ayat 11 ya. Jadi harus diperhatikan, dipersiapkan. Memang kalau dalam konteks Paulus, jemaat itu adalah mempelai wanita yang dipertunangan dengan Kristus. Ini part yang berbeda, itu tidak menjadi masalah dan itu tidak kontradiksi dari pelajaran yang ini. Artinya, konsep ini adalah konsep di mana kita sedang memasuki pesta perjamuan kawin. Nah, itu ditekankan kembali oleh kutipan Nyonya White. Mempelai wanita istri adalah anak domba, adalah kota besar itu, jadi Yerusalem. Jadi dengan kata lain, mempelai laki-laki itu adalah Yesus dan mempelai wanita itu adalah Yerusalem. Yang hadir datang ke pernikahan tersebut atau perkawinan tersebut adalah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tetapi yang berhasil masuk adalah 5 gadis bijaksana. Dari hal ini kita boleh belajar, ada satu penekanan yang khusus bagi kita. Jika kita boleh menikmati perjamuan kawin ini, maka kita akan boleh memperbaiki dan juga mempersiapkan kehidupan kita supaya masuk. Kesimpulan dari pelajaran kita. Yang pertama, seruan tengah malam itu sama dengan seruan nyaring yang menyatakan Tuhan akan datang, dan hal ini berkaitan dengan upah bagi mereka yang setia yang akan memperoleh kerajaan surga. Jadi perumpamaan tersebut memberikan sebuah penjelasan bagaimana ada sebuah event yang besar yang nantinya akan kita alami sebagai umat Tuhan yang percaya, dan kita akan masuk di dalam event tersebut yang disebut perjamuan kawin itu. 2, gadis-gadis itu melambangkan undangan waktu perkawinan anak domba. Yang ketiga, sebagai yang menantikan Yesus kedua kali, kita itu diharuskan untuk murni harus memiliki pelita yang adalah firman Tuhan dan sama-sama memiliki minyak yang artinya adalah Roh Kudus atau Roh Tuhan. 4, sebagai yang menantikan Yesus kedua kali, kita mengalami tantangan iman, bahkan sampai tidur dan sama-sama bangun serta membereskan pelita. Lemah iman, tapi revival, kebangkitan, reformation membawa kita bangkit dan berubah. Sebagaimana yang menantikan Yesus kedua kali, kita harus memiliki revival, reformation yang juga disertai oleh Roh Kudus, roh yang berasal dari Tuhan. Dan sebagaimana yang menantikan Yesus kedua kali, persiapan diri saat kita akan pergi sebagai undangan ke pesta perkawinan anak domba itu. Yang ketujuh, sebagai yang menantikan Yesus kedua kali, berjagalah karena kita tidak tahu kapan pesta perkawinan itu dilaksanakan. Yang harus kita lakukan adalah bersiap. Sebagai yang menantikan Yesus kedua kali, pastikan dirimu sudah siap dengan undangan tersebut di pesta anak domba yang nantinya kita akan boleh sama-sama nikmati. Nah, jadi ini yang mungkin saya bisa sampaikan. Ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang didiskusikan, kami persilahkan, Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada Pendeta Muda Alexander untuk materi yang sudah disampaikan. Dan saya percaya sahabat-sahabat konsep telah mendengar pelajaran dari awal hingga akhir. Dan kesempatan ini kita tiba kepada waktu untuk kita sama-sama berdiskusi. Dan saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang kita akan sama-sama bahas pada malam hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama saya akan tanyakan kepada pemateri kita, Pendeta Muda Alexander, dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Adrian Runesi ya untuk pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang pertama kurang lebih seperti ini. Ketika ke-10 gadis tertidur, lampu mereka tetap menyala dan minyak juga masih ada. Gambaran akan hal apakah ini dalam kenyataannya? Ya, silakan, pertanyaan ini akan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Muda Alexander. Oke, terima kasih. Dalam konsep itu adalah sebuah praktek kenyataan di mana mungkin kalau kita masuk kepada situasi gereja atau situasi personality, maka kita akan bisa lihat mereka ini masih ada di dalam kebenaran firman. Mereka ini kan punya pelita ya. Pelitanya itu kan waktu mereka tidur itu kan nggak mati. Ya, mereka ini masih punya firman. Ya toh, mereka masih punya kebenaran. Nah, kadang-kadang kan kebenaran ini off ya di dalam kehidupan kita ya. Makanya ada pelanggaran, dosa yang dilakukan. Tapi dia tidak tinggalkan kepercayaannya bahwa Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini konsep sebagai umat Tuhan.
ya di gereja. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai gerejawi, sebagai hamba-hamba Tuhan, bisa saja ya dalam kepemimpinan gereja di mana kita boleh melayani, ada anggota-anggota yang modelnya demikian ya. Dia masih bergereja, dia tidak gereja, tetapi dia masih menjaga hukum-hukum Tuhan. Nah, artinya itu bisa dikaitkan supaya kita boleh memahami. Kita jangan meng-underestimate, oh berarti kamu nggak percaya Tuhan lagi. Ya nggak bisa juga kita bilang gitu. Akan ada suatu saatnya nanti, itu yang tadi, revival reformation itu ada fasenya, mereka akan kembali. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pendeta Matias. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander. Pertanyaan yang sama kita mau mendengar tanggapan dari Pendeta Muda, Pendeta Adrian Donesi. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tidur di dalam hal ini, saya juga mau bawa dari Alkitab. Tidur itu juga dalam Alkitab itu sebuah kiasan. Kalau kita buka Amsal 24 ayat 33, Amsal 24 ayat 33, yaitu ada kiasan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ini kan gambaran wanita yang bodoh dan bijaksana, ini kan mengantuk sama-sama tidur. Melipat tangan sebentar lagi untuk berbaring dan tinggal berbaring. Nah, ini gambaran bagaimana orang kadang-kadang dalam kehidupan kerohanian kita ini ada hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan. Nah, jadi tidur di dalam hal ini bukan berarti mati secara imannya mati ya, artinya dia tidak memiliki iman, bukan. Tetapi kadang-kadang dalam pergumulan hidup ini ya, kadang-kadang kita ini memiliki kelemahan-kelemahan. Kadang-kadang banyak hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan. Ya, kita tahu bahwa ini adalah kebenaran. Kita tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi kadang-kadang kita melanggar apa yang sudah diperintahkan firman Tuhan. Ya, itu kan kadang-kadang orang tua jadi kayak seperti lemah iman, ya, seperti mungkin kadang-kadang malas, ya, mungkin kadang-kadang seperti sudah diperintahkan jangan bekerja pada hari Sabat. Tapi kadang-kadang ya masih sibuk pikiran ini dengan pekerjaan pada hari Sabat, ya kan? Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana supaya kita harus punya ekstra minyak itu setiap hari. Yaitu apa? Roh Kudus itu setiap hari. Sehingga kita dipenuhi dan kita boleh selalu diingatkan, dipersiapkan untuk menjadi umat Tuhan yang siap diselamatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Donesi sudah menanggapi pertanyaan pertama ini. Dan saat ini kita lanjut ke pertanyaan berikut. Saya ke Pendeta Alex terlebih dahulu dan nanti akan ke Pendeta Muda Edwin Pasaribu ya. Pertanyaannya adalah, dalam perumpamaan ini, tidur apakah berarti lemah iman dalam perumpamaan tersebut ya. Jadi dalam perumpamaan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander, di mana mereka tertidur. Nah, tidur apakah berarti lemah iman dalam perumpamaan ini? Silakan ditanggapi oleh Pendeta Muda Alexander terlebih dahulu. Lemah iman, jawaban saya karena ini presentasi saya yang saya tawarkan, jawabannya iya. Jadi tidur ini artinya adalah lemah ya. Maksudnya mereka itu kan dalam menantikan tuannya itu, mereka kan capek ya, bahasanya capek ya. Capek kan keadaan manusia yang wajar gitu ya. Yang dimana mungkin butuh asupan gitu ya, supaya mereka kuat. Tapi secara realita, hidup 1 kali 24 jam itu namanya manusia berdosa, ada keletihan di sana. Nah, dalam konsep ini, kita harus akui dalam pelajarannya, dua-dua gadis ini atau kelompok ini, mereka sama-sama tidur gitu. Tapi yang satu itu yang menjadikan pembedanya adalah ekstra minyak. Nah, yang tadi saya sampaikan kembali bahwa iman orang ini kan grafiknya itu ada naik, ada turun, ada flat gitu ya. Tergantung daripada bagaimana dia bisa memelihara iman dia kepada Tuhan. Nah, jadi kalau misalkan ada kemunduran atau grafiknya sedang menurun iman, kita ini perlu dibangkitkan lagi. Dan kalau misalkan itu lemah, itu perlu dikuatkan lagi. Bagaimana membawa sebuah iman kuat itu adalah kita kembali menyelidiki firman Tuhan dengan konsep bahwa ketika kita sudah belajar, jadi kita dibangunkan kembali. Makanya mungkin ada nanti istilah konsep firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua ya, bisa memisahkan ya. Artinya benar-benar bisa menegur manusia yang cara hidupnya salah kembali ke cara hidup yang benar, atau perlu ditegur supaya sadar dia bahwa apa yang dia lakukan itu
selama ini mungkin tidak membuat dirinya bertumbuh kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan nantinya kenalkan adalah mereka-mereka yang bertumbuh imannya dan memastikan imannya itu tetap kepada percayaan yang dia pernah terima bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan, Pendeta Matias, dari jawaban tersebut. Baik, terima kasih. Kita ke Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Pertanyaan yang sama, silakan Pendeta. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah tidur bisa sama artinya dengan lemah iman? Tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pendeta Alexander. Sudah iya katanya. Jadi, tapi saya mau bacakan ayatnya di dalam Matius 25 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, hal yang pertama yang menyebabkan kelemahan iman itu kadang-kadang memang karena lama kita menunggu. Jadi ada rasa kebosanan. Tadi disampaikan oleh materi karena ada rasa monoton dan bahkan mungkin begini. Saya mau pikiran kita begini. Kita pernah dengarkan KKR waktu kita kecil. Saya waktu kecil sudah dengar Yesus akan datang segera, sudah di muka pintu. Sampai sekarang belum datang-datang, dan bahkan sampai saya sudah jadi pendeta sekarang melayani, belum juga datang-datang, dan bahkan saya khotbahkan Yesus akan datang segera. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan iman ini kita lelah, kita mengantuk jadinya. Kenapa? Karena terlalu lama menunggu. Tetapi apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bahwa kita perlu memiliki persediaan minyak. Kita perlu memiliki jaga-jaga. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Sekalipun mungkin kita mengantuk atau mungkin akan turun grafik iman kita itu, tetapi kita masih tetap terjaga, masih memiliki ekstra minyak untuk apa? Untuk tetap setia di dalam Tuhan. Jadi itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saat ini kita ke Pendeta Pardosi untuk boleh menanggapi dua pertanyaan sekaligus. Pertanyaan yang pertama ditanyakan tadi adalah ketika ke-10 gadis itu tertidur, lampu mereka tetap menyala dan minyak juga masih ada. Gambaran akan hal apakah dalam kenyataannya? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, tidur apakah berarti lemah iman dalam perumpamaan tersebut? Silakan Pendeta. Terima kasih atas kesempatan kita boleh bertemu kembali pada waktu ini di live FB. Kepada sahabat-sahabat konsep yang mengikuti diskusi atau pelajaran ini, terima kasih kesetiaan saudara, semoga ini jadi berkat ya. Dan pemateri juga, Pendeta Muda Alexander ya, atas pemaparannya. Kalau seandainya gadis yang bodoh itu termasuk gadis yang bijaksana mematikan lampu mereka sementara mereka menunggu, ya sebenarnya itu wanita yang bodoh itu tidak akan kekurangan minyak, ya, tidak akan kekurangan minyak. Sebenarnya minyak mereka itu masih ada sedikit lagi, pelitanya masih menyala, tapi karena kemungkinan besar pengantin itu masih lama datang, walaupun sudah ada seperti pengumuman gitu ya, maka mereka ragu bahwa pelita mereka itu bisa bertahan sampai pengantin datang. Ya, tapi kalau sama-sama dimatikan, maka tidak akan ada masalah. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa pelita itu adalah gambaran firman Tuhan. Maka apapun yang terjadi, firman Tuhan itu tidak boleh mati dalam hidup kita. Tidak boleh mati. Ya apapun yang terjadi. Kalau itu dimatikan, ada yang berkata begini, saya istirahat dulu jadi pengikut Yesus 2 tahun Pak Pendeta. Istirahat ya, nggak boleh, nggak ada namanya
istirahat 2 tahun ikut Yesus, nanti setelah 2 tahun nyala lagi firman Tuhannya. Nggak bisa. Itu harus apa? Harus terus nyala seperti itu. Itu sebabnya suplai minyaknya harus tetap ada. Dan kalau di dalam pelitanya itu sendiri sudah mulai habis, ya dia harus disuplai lagi. Ya, dan itulah artinya ketergantungan Roh Kudus Tuhan akan Roh Kudus Tuhan di dalam membuat supaya pelita itu tetap menyala. Pelita itu tetap menyala kan aplikasinya adalah bahwa kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Itu kan namanya tetap menyala. Kalau mati ya berarti kebenaran firman Tuhan itu sudah tidak ada lagi dihidupkan. Menjadi terang kan? Manusia itu kan harus menjadi terang dunia. Terang dunia itu didapatkan dari terang yang sesungguhnya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah terang yang harus dipantulkan kepada dunia. Nah, menyangkut kepada pertanyaan yang kedua, apakah tidur itu bermakna lemah iman? Ya, nanti kita jadi salah memahaminya ini. Ya, yang penting boleh lemah iman, nanti setelah itu bangun lagi, revival lagi, kita tidak. Ini kan adalah pemikiran tentang orang yang menunggu sampai tengah malam. Ya otomatis manusia itu kan harus pasti tidur sudah tengah malam. Ya masa iya tengah malam disuruh buka mata terus sampai besok pagi kan? Tetapi mereka itu lampu pelita yang tetap nyala. Pelita itu tetap menjaga kehidupan mereka itu tetap menyala. Bukan berarti mereka menjadi lemah iman. Ya. Bayangkanlah ya, yang bodoh lemah iman, yang bijaksana pun lemah iman. Lalu kenapa disebut bijaksana kalau sama-sama lemah iman? Ya berarti kan bukan bijaksana. Jadi kalimat tidur itu adalah kalimat bahwa ini memang lama penantian ini. Seperti sampai sudah tengah malam. Ya secara manusiawi kalau sudah tengah malam ya pasti mengantuk. Ya pasti tertidur kan. Tetapi walaupun mereka tertidur, mereka itu berjaga-jaga. Apa buktinya? Ketika ada seruan berkata mempelai datang, langsung bangun mereka. Kalau mereka nggak berjaga-jaga kan tidur aja terus. Sampai pengantinnya datang masih tidur juga. Tapi mereka berjaga-jaga. Jadi bukan berarti iman mereka lemah atau apa. Tetapi gadis yang bodoh itu, mereka tidak disuplai terus oleh kuasa Roh Kudus itu sehingga minyaknya menjadi habis. Tidak disuplai dia. Artinya Roh Kudus itu tidak lagi bekerja dalam diri mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak penjelasan yang baik ya dari Pendeta Firdausy untuk 2 pertanyaan ini. Dan saat ini kita lanjut kepada pertanyaan berikut. Yang pertama akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Alexander, pemateri, dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Jeremy Huta-Julun. Baik, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Jadi apakah perumpamaan ini berbicara tentang kelompok SDA dan kelompok Miller atau mengenai 2 kelompok gereja? Karena 2 hal ini sama-sama disampaikan dalam materi yang disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander. Silakan Pendeta, boleh ditanggapi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan saya kaitkan tadi presentasi saya dengan konsep tersebut, maka saya awali dengan peristiwa besar di abad 19 sempat terjadi secara menyeluruh general ya. Itu bisa secara umum kekristenan besar. Karena dalam memahami Matius pasal 25 ini ada sebuah konsep yang juga seperti terkait gitu ya dengan cerita ini, dengan cerita Matius pasal 25 yang masih menjaga kemurnian kebenaran itu masih bertahan sampai pada akhirnya Tuhan datang kali yang kedua. Walaupun sekarang masih konsep penungguan gitu ya. Jadi dalam hal ini yang lebih menekankannya adalah sebuah kemurnian kebenaran gerejawi itu, kebenaran dari ajaran yang murni itu yang masih diikat ya. Karena kita tahu di saat itu pun ada sebuah keadaan yang dimana mereka itu banyak meninggalkan kebenaran Tuhan karena konsep yang salah dalam menantikan kedatangan Tuhan ya, tidak datang Tuhannya padahal Tuhan sedang lagi menyelesaikan keimamatannya di dalam sorga ya, dan itu salah diprediksikan. Nah hal itu bisa berkaitan erat dalam konsep tersebut ketika ada sebuah ajaran yang dimana ajaran tersebut menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua padahal nggak datang. Ya, jadi kecewa kan pada akhirnya mereka nggak menerima dari apa yang mereka sedang yakini pada waktu itu. Tetapi makna besarnya adalah
yang nantinya kita akan boleh lihat pada waktu sejarah penutupan dunia ini. Ketika Yesus datang kali yang kedua, maka proses ini pun kembali terjadi. Hanya ada dua kelompok nanti, yang percaya sama Tuhan benar-benar imannya kuat, sama yang hanya sekedar atau tidak juga memelihara imannya dengan kuat. Maka pelajaran ini pun masuk kepada konsep tersebut. Begitu. Nah, itu yang mungkin saya boleh pahami dari materi ini. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander untuk tanggapannya. Saat ini kita ke Pendeta Muda Jeremy Tajulu. Pertanyaan yang sama, Pendeta, silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatannya. Ketika gadis ini ada dituliskan dalam kisah ini, kita melihat juga dari beberapa kitab di kitab Perjanjian Baru bahwa gadis ini merujuk kepada satu kelompok umat Tuhan atau satu gereja. Gitu ya. Artinya dalam satu gereja ini, dalam satu kelompok umat Tuhan ini mau ditampilkan ada dua kategori besar secara umum dari gereja itu, yaitu dari antara umat-umatnya ada yang tadi kita kategorikan dari berdasarkan ini, ada gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Yang ini kita bisa terapkan kepada, karena ini sudah menjelang kedatangan Yesus Kristus kedua kali tadi disampaikan, artinya ini juga merujuk kepada satu kelompok tertentu yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Alex dalam salah satu pemaparannya berkaitan dengan gerakan Millerite yang nanti itu menjadi cikal bakal bagaimana gereja Advent bisa bertumbuh, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin itu respon saya bagaimana kelompok ini adalah kondisi umat-umat Tuhan dalam satu gereja seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jeremy Tajulu. Kita ke Pendeta Pardosi, pertanyaan yang sama. Jadi apakah perumpamaan ini berbicara tentang kelompok SDA dan kelompok Miller atau mengenai dua kelompok gereja? Karena dua hal ini sama-sama disampaikan dalam materi yang disampaikan oleh pemateri. Silakan, Pendeta. Ya, kelompok ini adalah kelompok orang yang menantikan kedatangan Tuhan, itu saja. Ya, kan di sana pembedanya hanyalah orang yang memiliki ekstra minyak dan yang tidak punya ekstra minyak, kan di situ bedanya. Mereka sama-sama sedang menantikan mempelai datang. Ya, kalau kita mau tarik secara spesifik di dalam gereja tertentu, ya boleh-boleh saja, tetapi secara umum ini adalah menyangkut kepada seluruh orang-orang yang mengaku sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa di dalam kumpulan orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali itu, terdapat dua jenis. Dua kelompok besar, yaitu yang bijaksana dan apa? Yang bodoh. Nah, kalau tadi pemateri kaitkan kepada penggenapan nubuatan yang ada kaitan dengan 2300 petang dan pagi, ya boleh saja dalam pemahaman sebuah doktrin, atau yang saya katakan doktrin gereja Masih ke-7. Tetapi secara umum karena mempelainya belum datang, ya maka ini akan menyangkut kepada seluruh zaman, di mana semua orang yang mengaku sedang menantikan Yesus datang yang kedua kali, maka mereka itu ada dua kelompok di dalam kumpulan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Pendeta Pardosi. Baik, ini ada pertanyaan lagi untuk boleh ditanggapi. Bagaimana memahami Matius pasal 25 ayat 6 dan juga Wahyu 18 yang tadi dikaitkan oleh pemateri bahwa itu adalah seruan tengah malam. Nah, kira-kira apa kaitannya antara Matius pasal 25 ayat 6 dan Wahyu 18? Silakan ditanggapi oleh Pendeta Alexander. Kesamaannya adalah panggilan terakhir untuk bersiap. Baik di Matius 25 ayat 6 itu kan adalah seruan. Seruan kan ada dipanggil. Seruan tengah malam itu membuat orang bersiap. Seruan nyaring itu membuat orang pun bersiap. Apalagi lebih nyaring ya. Jadi esensi dari kedua konsep ini adalah sebuah panggilan terakhir. Supaya apa? Mengajak apa yang sudah diimani harus benar-benar diperlihatkan dan kita ada dalam keadaan siap. Nah, kedua hal ini persamaannya demikian. Ketika hal itu dikaitkan, maka sebagai pembaca dan melihat
kronologi cerita yang boleh kita pahami ini, bukankah membuat kita ini akan mengintrospeksi diri kita, atau bahkan iman kita harus dipersiapkan lebih matang. Karena kita tahu di dalam seruan nyaring itu ada beberapa pekabaran yang juga diikut sertakan di sana ya. Seruan nyaring itu maka ada di sana pelajaran atau konsep mengenai pelajaran kabaran 3 malaikat, yang itu unsur-unsurnya untuk memperbaiki umat-umat Tuhan di dalam iman mereka, untuk berbenah diri supaya mereka tidak kaget. Nah, kenapa ada kata nyaring di sana? Ya supaya semua mendengar konsep ini ya. Dan hal itu juga yang bisa dikaitkan dalam Matius 25 ayat. Nah, mungkin itu yang saya bisa jawab kaitannya, Pendeta Matias. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander. Saat ini kita ke Pendeta Pardosi. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dan sekaligus closing statement ya. Ya, saya tutup dengan ayat 12-13 lah, itu menjadi amarannya ya. Yang pertama, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya, bahwa si pemilik pesta itu tidak mengenal wanita-wanita yang bodoh itu, yang sudah kembali dengan membawa pelita yang sudah terang menyala. Dikatakan mereka tidak dikenal oleh si pemilik pesta. Nah, ini menjadi menarik ketika kita tidak dikenal Tuhan. Tidak dikenal dalam arti kata Tuhan tidak mengenal tabiat apa yang muncul dalam hidup kita itu, karena tidak selaras dengan tabiat yang dituntut oleh Tuhan. Yang kedua, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Bahwa menantikan kedatangan Yesus itu adalah perlu kontinuitas, bukan eksidental. Ya. Proses menantikan kedatangan Yesus itu bukan eksidental, tapi kontinuitas. Karena kita tidak tahu kapan dia datang, maka persiapan itu berkelanjutan, bukan monumental gitu loh. Kalau ada event-event tertentu, mulailah dia bersiap. Eventnya hilang, persiapan juga hilang, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat kita perlu apa? Mengerti 2 poin penting ini, penekanan saya pada malam ini, di ayat 12 dan ayat yang keberapa? Ayat yang ke-13. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Semoga diskusi ini ada manfaat rohani bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosia untuk closing statement yang sangat baik. Saat ini kita ke Pendeta Muda Alexander, closing statement. Ya, terima kasih. Sehubungan dengan tema besar kita, bagaimana perumpamaan-perumpamaan ini dikaitkan dengan kerajaan sorga, maka ada pelajaran yang kita dapati dari konsep ini, khususnya di presentasi saya mau mengundang kepada kita semua. Kalau demikian adanya, maka kita harus memperbaiki sikap kita yang disebut dengan pakaian tadi ya. Dan ketika hal itu boleh kita perhatikan, maka kita sekarang harusnya setelah mendengarkan presentasi ini berbenah diri masing-masing, termasuk saya juga. Sesuatu yang sifatnya saya nggak bersiap dan tidak sedang memperbaiki, mengintrospeksi diri kita, lebih baik ditinggalkan. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri masing-masing. Mulai sekarang jangan lihat orang, oh si ini begitu, si ini begini, si ini begini. Semua akan dapat gilirannya. Dan giliran sekarang adalah kita sekarang. Apakah kita mau diintrospeksi diri kita atau tidak, itu tergantung kita. Dan sebagai closing statement-nya, mudah-mudahan melalui pekabaran ini kita sama-sama berbenah diri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander. Dan terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti dari awal hingga akhir ini. Dan untuk menutup diskusi Alkitab kita malam ini, kami mohon kesediaan Pendeta Muda Jeremy Huta-Julu untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan yang telah Kau berikan bagi kami sepanjang tayangan diskusi Alkitab pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan pekabaran yang boleh menyadarkan kami, menguatkan kami, terus mencari Tuhan sepanjang kehidupan kami, continue sampai akhirnya kami boleh didapati tetap percaya pada Tuhan saat Engkau datang kali yang kedua. Bapak memberkati seluruh sahabat konsep yang sudah menyaksikan, kiranya berkat-berkat rohani menjadi bagian seluruh sahabat konsep, berkat yang sama juga menjadi bagian Pendeta Alexander, Pendeta Pardosi, dan juga seluruh
pendeta-pendeta yang hadir pada malam hari ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Dan pada saat ini kami berterima kasih kepada sahabat-sahabat konsep yang setia hingga saat ini. Dan kami juga tetap mengundang untuk hadir kembali di minggu depan. Karena tentunya minggu depan juga akan kita mengikuti pelajaran mengenai isu-isu menarik ya yang akan dibahas. Untuk itu kami tetap mengundang supaya tetap mengikuti tayangan-tayangan yang ditayang oleh konsep. Karena tayangan-tayangan ditayang oleh konsep adalah bagaimana mempelajari Alkitab dengan konsep yang benar dan tentunya Alkitabiah. Untuk itu akhir kata kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.